Untuk mengetahui persiapan inaugurasi Presiden Amerika itu, kita bergabung dengan jurnalis VOA Helmi Johannes langsung dari Arlington, Virginia. Helmi, bagaimana rencana pengambilan sumpah Presiden Joe Biden pada Rabu esok dan apa perbedaan dengan upacara inaugurasi sebelumnya? Ya, Eva dan pemirsa Metro TV, seperti bisa dilihat nanti mungkin di layar ada sekitar 200.000 bendera yang saat ini terpasang di alun-alun Washington DC yang kita sebut sebagai The National Mall. Ini mewakili ratusan ribu orang yang biasanya datang dari 50 negara bagian dan 6 teritori Amerika yang ikut biasanya untuk menyaksikan pelantikan presiden. Tapi kali ini tidak bisa hadir untuk menyaksikan inaugurasi Presiden terpilih Joe Biden ya. Itu karena pada pelantikan pada kali ini, inaugurasi ini itu berlangsung di tengah pandemi COVID dan juga keamanan yang sangat ketat menyusul adanya penyerbuan ke gedung Kongres 2 minggu lalu oleh para pendukung Presiden Trump ya. Dan Presiden terpilih Joe Biden sudah meminta agar acara ini juga lebih disederhanakan dengan jumlah undangan yang terbatas dan mereka juga harus menjaga jaraknya selama upacara pelantikan jabatan presiden, maksud saya pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan presiden ini akan berlangsung di teras atau di bagian luar dari gedung Capitol pada tepat tengah hari Rabu esok waktu Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan pidato pelantikan presiden itu yang biasanya berisi sekitar agenda ya yang akan diusung oleh presiden selama 4 tahun ke depan masa jabatannya. Presiden terpilih Joe Biden diperkirakan akan menyerukan rakyat Amerika agar bersatu kembali menyusul panasnya pilpres yang menyebabkan keterbelahan pada bulan November lalu. Biasanya memang ya ada ratusan ribu warga yang datang ke ibu kota Amerika, misalnya pada saat pelantikan Presiden Barack Obama yang pertama itu diperkirakan ada 1,8 juta orang yang memenuhi The National Mall ya. Tapi kali ini tidak tampak dan kawasan The National Mall itu dipasang barikade, pasang pagar besi dan ada sekitar 25.000 personel dari Garda Nasional Amerika yang dikerahkan ya untuk operasi keamanan yang sangat ketat karena Badan Penyidik Federal atau FBI mewaspadai kemungkinan adanya demo bersenjata. Jadi memang semuanya diperketat termasuk juga di ibu kota negara bagian, gedung DPR di ibu kota negara bagian itu juga dijaga ketat ya menjelang inaugurasi presiden kali ini. Dan juga karena ketatnya pandemi dan ada ketatnya pengamanan dan juga adanya pandemi ini membuat sebagian acara itu dilangsungkan secara virtual. Misalnya ada pawai atau parade yang biasanya berlangsung setelah acara pelantikan dari gedung Capitol ke gedung Putih itu juga dilakukan secara virtual dan kali ini diganti oleh acara namanya Parade Across America yang akan menampilkan pertunjukan dari beragam komunitas yang ada di seluruh Amerika. Eva. Iya, Helmi, Presiden Donald Trump menyatakan tidak akan hadir di acara inaugurasi. Jadi bagaimana proses transisi kekuasaan? Apakah akan ada semacam serah terima jabatan atau bagaimana, Helmi? Ya Eva, Presiden Trump memang sudah mengatakan ya ia tidak akan menghadiri acara inaugurasi Presiden terpilih Joe Biden seperti tradisi yang selama ini selalu ada di Amerika ya. Biasanya Presiden petahana itu datang. Tapi kan masa jabatan Presiden Trump tinggal sehari lagi, tepatnya kira-kira ya sekitar 25 jam atau 24 jam dari sekarang lagi. Dan pada akhir pekan lalu itu ia menghabiskan pekan terakhirnya di Gedung Putih dan tidak muncul di publik ya. Sejumlah pengamat itu memperkirakan Presiden sedang mempersiapkan sejumlah pengampunan, pardon atau grasi atau amnesti ya kalau di Indonesia menjelang akhir jabatannya. Presiden juga diperkirakan menyiapkan diri untuk sidang pemaksulan di Senat karena pengacaranya Rudy Giuliani itu tampak muncul di Gedung Putih pada akhir pekan lalu. Kalau soal peralihan kekuasaan di Amerika memang tidak ada sertijab atau serah terima jabatan resmi gitu ya. Tapi tradisinya presiden terpilih itu biasanya diterima oleh presiden petahana di Gedung Putih pada pagi hari, kemudian menuju ke Gedung Capitol untuk diambil sumpahnya. Itu tepat pada tengah hari tanggal 20 Januari. Tapi tradisi itu tidak terjadi pada tahun ini. Meski Gedung Putih sudah mengatakan bahwa Presiden Trump itu berkomitmen untuk adanya transisi kekuasaan secara damai ya. Jadi yang nanti akan hadir itu Wakil Presiden Mike Pence dalam acara inaugurasi Rabu besok. Kalau Presiden Trump sendiri dijadwalkan akan meninggalkan Gedung Putih itu Rabu pagi, besok pagi waktu Amerika sebelum pelantikan Joe Biden dan akan berangkat dari Pangkalan Udara Joint Base Andrews di dekat ibu kota Washington DC.
Presiden Trump sebelumnya sempat dikabarkan meminta penghormatan militer sebelum ia berangkat dari pangkalan militer itu, tapi Dewan Amerika menolak atau membantah permintaan itu ya. Presiden Trump dijadwalkan terbang dengan Air Force One untuk terakhir kalinya, ini menuju ke Palm Beach di Florida, dan kemudian ia akan ke resort miliknya yang akan menjadi tempat kediamannya setelah ia tidak menjabat presiden ya. Sebelumnya akhir pekan lalu juga terlihat sejumlah truk sudah di Gedung Putih ya mengangkut barang pindahan dari para staf Gedung Putih. Itu dulu yang bisa kami laporkan, Eva dan pemirsa Metro TV. Jangan lupa ikuti terus laporan live dari tim VOA juga besok malam ya di live event pelantikan Presiden Joe Biden. Kembali ke Anda. Baik, tentu kita akan ikuti bersama. Untuk besok juga ada live event di Metro TV. Terima kasih jurnalis VOA Helmi Johannes untuk informasi Anda langsung dari Virginia.